65. Rashid berjalan menuju area Dimitri seraya tengadah dengan kedua tangan di belakang punggung. Dia memperhatikan semua bahan masakan dan bumbu kualitas premium. Ini lalapan jenis apa? Banyak amat dan aneh bentuknya. Tanya Rashid menunjuk dengan matanya pada daun rempah-rempah khas western. Ada parsley, tarragon, rosemary, thyme dan masih banyak jenis lainnya. Dimitri melirik dengan sudut matanya, lebih cenderung mendelik pada Rashid. Itu bukan lalapan, itu dedaunan rempah-rempah barat. Rashid manggut-manggut. Loh, ini ada yang bentuknya mirip saffron. Tunjuk Rashid. Iya itu saffron. Jawab Dimitri. Saffron bumbu masakan juga? Rashid melongo. Kalau di dapur Sri pewarna kuning itu pakai kunyit. Nah, bahan pewarna kuning masakanku pakai saffron. Jelas Dimitri. Saffron bukannya obat kanker? Tanya Rashid. Buat masakan juga bisa. Bukan hanya untuk masakan, saffron biasa digunakan untuk pewarna pakaian dan dijadikan salah satu bahan kosmetik. Jangan pegang-pegang. Tanganmu pasti nggak steril. Sentil Dimitri di punggung tangan Rashid. Rashid berdecak. Saffron mahal, bukan? Mana ada kata mahal untuk Tuan Sean? Sahut Dimitri. Rashid manggut-manggut. Saffron memang mahal dan di rumah ini malah dijadikan bumbu masakan. Rashid menggeleng. Mau heran tapi Dimitri adalah chefnya Sean. Saffron itu awalnya dijadikan tanaman obat oleh bangsa Sumeria lalu berkembang jadi bumbu masakan dan dibudidayakan. Negara Iran adalah penghasil saffron terbesar di dunia saat ini. Hei, kamu ngapain sih colek-colek? Dimitri gemas melihat Rashid menyentuh benang-benang saffron di dalam kotak kaca. Ini kan tanaman obat, aku boleh minta sedikit diseduh di air hangat? Untung obat sakit hati bisa? Tanya Rashid. Kau sakit hati? Tanya Dimitri serius. Sahut Rashid mengangguk. Kenapa? Tanya Dimitri antusias. Karena wanita yang ingin kunikahi menyukai lelaki lain. Jawab Rashid kalem. Oh, menyedihkan sekali. Tabahkan hatimu, kawan. Dimitri menyahut dengan santai seraya mengolah bumbu masakan. Rashid mendesah. Padahal andai saja dia tahu, aku sudah punya tabungan banyak bahkan menyiapkan rumah lengkap beserta isinya plus 1 mobil mewah untuk mas kawin. Tutur Rashid. Dimitri melongo. Berapa lama kau bekerja di sini? Sejak Tuan Muda Sean lulus SMP. Jawab Rashid. Sudah sebanyak itu tabunganmu? Ya. Jawab Rashid bangga. Kau punya apa? Tinggal saja masih menumpang di base camp sini. Cibir Rashid. Tinggal boleh masih menumpang, tapi jelas aku pemenangnya mendapatkan hati wanita itu. Ngomong-ngomong, wanita mana yang kau maksud? Desis Rashid. Suzana. Jawab Dimitri kalem. Oh, ya, memang dia. Rashid mengembuskan napas pasrah. Dimitri mendelik angkuh tapi manja ke arah Rashid. Oh, itu Suzana. Desis Rashid seraya menghampiri Suzana dan membicarakan sesuatu. Dimitri kesulitan mendengar apa yang Suzana dan Rashid bicarakan karena letupan suara ikan salmon yang sedang ada di penggorengan berbentuk persegi panjang. Pembicaraan mereka tampak serius. Dimitri memukul-mukul panci, wajan atau apa saja dengan sengaja, bermaksud menghentikan obrolan serius Suzana dan Rashid. Karena pukulan Dimitri asal, satu wajan dan panci yang berada di tepi kitchen set jatuh gedung prangan. Suzana dan Rashid tentu saja terkejut. Tapi lalu tak peduli lagi pada Dimitri, mereka melanjutkan obrolan. Merasa diabaikan, Dimitri sekalian saja sengaja menjatuhkan beberapa panci aluminium biasa. Lagi, Suzana dan Rashid menoleh. Susan menghampiri Dimitri. Kau ada masalah dengan panci-panci itu?
Tanya Suzana. Dimitri menggeleng. Dia ada masalah denganku, mungkin cemburu melihatmu mengobrol denganku. Tukas Rashid yang mengekor Suzana. Suzana menghela napas. Aku sedang kerja. Cemburu boleh tapi jangan bucin seperti anak baru gede. Ingat, jangan jadi pengacau. Ancam Suzana. Dimitri tak menyahut, dia pura-pura sibuk dengan ikan salmonnya yang sudah ditiriskan. Nanti malam kita kencan. Ujar Dimitri pelan. Ya. Jawab Suzana kaku. Ayo, Pak Rashid, kita lanjutkan pembicaraan kita di ruang kerja Tuan Sean saja. Ajak Suzana pada Rashid. Rashid tersenyum tampan pada Dimitri. Sekali lagi panci lain dijatuhkan Dimitri. Suzana menoleh lagi dengan wajah yang tampak mengerikan. Pergi! Pergi jauh sana! Usir Dimitri seolah tak peduli dengan kedekatan Suzana dan Dimitri. Dia melenggang keluar areanya dan menuju dapur Sri, bercengkerama dengan para pekerja wanita. Dimitri tak tahu wajah Suzana semakin tampak mengerikan melihat Dimitri bersantai seraya tertawa akrab dan dekat dengan Sri juga yang lainnya. Untunglah Rashid mengingatkan Suzana untuk segera ke ruang kerja Sean. Sean yang melihat kejadian itu dari kamera CCTV di ruang kerjanya tertawa geli. Dia terbahak. Suzana harus segera aku persatukan dengan Dimitri. Terlalu lama dibiarkan, kenapa mereka malah tampak seperti kucing dan anjing? Menggelikan! Sean tergelak sendirian. Sementara itu di teras rumah, Aleska sedang menerima kehadiran Saskia yang menyalami Danisha. Halo, Tante. Sapa Saskia. Danisha tersenyum tipis, sinis lebih tepatnya. Kamu, anak Avalon mantan sekretaris Aji Saka, bukan? Tanya Danisha. Iya, Tante. Danisha pening saat melihat Saskia. Diakui Saskia cantik dan masih tampak sangat ranum. Tapi dia hanyalah anak mantan sekretaris. Ayahmu kerja apa? Papa. Saskia menelan ludah sesaat. Papaku belum secara resmi mengakuiku, Tante. Ucap Saskia. Danisha terbelalak. Dia menoleh pada Davin yang sibuk dengan tablet dan juga kue basah serta kopi hitam tanpa gulanya. Papa! Papa dengar barusan? Dengar apa? Davin menyahut tak begitu menanggapi. Pa, jangan lihat pergerakan saham terus. Ini lo ada anak gadis mencari Aleska, tapi dia tidak jelas asal-usul ayah Mia. Geram Danisha. Davin menoleh, melorotkan kacamatanya melihat ke arah Saskia. Ayahnya manusia, kan? Tanya Davin pelan. Saskia mengangguk. Oh, jelas begitu kok ayahnya gadis ini manusia. Tak jelas bagaimana sih, Ma? Papa. Danisha gemas. Apa, sayang? Davin menyeruput kopi yang tinggal setengah gelas. Papa dari tadi di sebelahmu, jangan teriak-teriak begitu manggil papanya, sedikit anggun dan manja kau akan tampak sangat awet muda, seperti gadis cantik ini. Ujar Davin tersenyum lebar pada Danisha. Spontan Danisha mengelus wajahnya, meraba area kerutan di sana-sini. Skincareku mau habis, Pak. Rajuk Danisha. Yang whitening apa yang anti-aging? Tanya Davin kalem. Dua-duanya. Renyek Danisha. Ya sudah belilah, gampang, tuh. Teman mama ada yang buka klinik kecantikan baru. Masih harga-harga promo dan banyak alat-alat modern untuk anti penuaan, Pak. Danisha seketika lupa kegeramannya pada Saskia yang melongo melihat perubahan drastis suasana hati Danisha. Apakah akan sulit memiliki mertua seperti ini? Oh, mertua? Aduh, pikiran macam apa ini? Saskia segera menepis apa yang baru saja melintas di pikirannya. Ya, pergilah. Habiskan uangku untuk perawatan awet mudamu. Sahut Davin enteng.
Danisha memeluk Davin. Esti, malu ada anak perawan lihatin kita. Tepis Davin. Merasa diingatkan, Danisha kembali menoleh pada Saskia. Wajahmu perawatan juga di klinik kecantikan? Tanya Danisha penasaran dengan wajah kencang Saskia. Mak, gadis ini masih muda. Tanpa perawatan mahal sepertimu, ya kulitnya tentu saja masih kencang dan kenyal. Tukas Davin. Maksud papa itu mama sudah tua? Kulit mama sudah kendor? Begitu? Ketus Danisha. Davin menoleh sambil melepas kacamata dan menyelonjorkan kaki. Papa tidak bilang begitu, loh, Ma. Danisha memasang wajah judes. Dia mengentakkan kaki masuk rumah hendak memanggil Aleska. Eyos, Les. Ya, Ma. Sahut Aleska yang sedang ada di kamarnya menata buku-buku untuk keperluan kuliahnya. Ada si anak sekretaris, sana samperin dan bilang papamu kalau mama sedang tidak suka dengan gayanya tadi. Ada Saskia? Tanya Aleska. Danisha mengangguk seraya mendelik sinis. Terus mama berantem sama papa? Danisha tak menyahut. Dia melengos dengan wajah yang sungguh aduhai yang sulit diterjemahkan dan membuat Aleska maklum, pasti ada ucapan papanya yang menyinggung perasaan terdalam mamanya. Aleska mendesah lalu gegas menuju teras. Hei, Sas! Sapa Aleska tersenyum ramah. Saskia melambai dengan senyum super senang. Sebentar, ya! Ucapnya pada Saskia. Saskia mengangguk. Papa ngatain mama tua, ya? Aleska bertanya to the point. Tua? Mamamu masih mulus glowing begitu masa papa bilang tua? Sahut Davin santai. Mama marah itu, wajahnya menyeramkan. Ujar Aleska. Wajahnya selalu nampak cantik, Aleska. Ralat Davin. Sana samperin dulu mama. Berabe urusan kalau marahnya lama, bisa merembet kemana-mana kalau tidak segera mendapat penanganan rayuan dari papa. Pinta Aleska. Davin melirik pasrah pada Aleska. Mamamu itu harus berlatih tersenyum tulus dengan otot wajahnya, Les. Dia pasti akan jauh lebih awet muda dari usianya saat ini. Ya sudah, bilang sendiri, wajahnya ditekuk 7 lapis, ngeri aku, Pa. Aleska duduk di hadapan Saskia. Davin menarik napas panjang lalu beranjak dari kursi teras hendak membujuk istrinya yang ajaib. Saat Aleska sedang mengobrol dengan Saskia, Lanita tiba dengan Wildan, sopir pribadi Dean. Hai! Sapa Lanita pada Saskia. Saskia menyambut Lanita dengan sedikit berbeda. Dia sudah tahu mengenai identitas Lani. Aku langsung ke dalam, ya. Tunggu, Les. Sahut Aleska. Sean sedang apa? Tanya Lani pelan. Entahlah, biasanya hari Minggu dia pagi-pagi sekali sudah berada di taman. Tapi aku belum melihatnya berjemur pagi ini. Mungkin sedang di ruang kerjanya bersama Susanna. Aleska sudah sangat pasrah jika maksud hatinya tak pernah akan ditanggapi oleh Lani. Di mana perawat barunya? Bisik Lani. Oh, Marina. Kuliah dia masuk kamar Sean tadi. Sahut Aleska. Oh, namanya Marina. Lani manggut-manggut. Oke, aku ke dalam dulu, ya. Pamit Lanita. Lani masuk dengan mengendap-ngendap. Suasana rumah sepi. Tak tampak Danisha dan Davin yang biasanya seringkali ribut-ribut kecil menghangatkan suasana. Maaf, Nona. Anda siapa? Kenapa mengendap-endap seperti itu? Tanya seorang gadis muda mengagetkan Lanita. Oh, ini perawat baru Sean. Kenapa harus gadis muda? Kamu sendiri siapa? Lanita pura-pura balik bertanya. Aku perawatnya Tuan Sean. Jawab perawat itu dengan senyum manis dan bangga. Gadis ini siapa?
Cantik sekali. Apa mungkin tunangan Tuan Sean? Marina membatin sedikit tak nyaman melihat betapa sempurna makhluk Tuhan yang berdiri di hadapannya. Aku anaknya Ibu Parmiah. Kau melihatnya? Aku mengendap-endap karena ingin membuat kejutan. Sahut Lanita. Oh, Anda saudara Tuan Sean? Marina tersenyum lega. Sean memang memberitahu Marina jika Parmiah adalah kerabatnya. Ibu Parmiah sedang di dapur bersama Mbak Sri dan yang lainnya. Ucap Marina. Oke, terima kasih. Oh, ya? Di mana Sean? Bisik Lani. Di kamarnya. Mau saya ajak berjemur. Oh, oke silakan. Kerling Lanita seraya berlalu menuju dapur. Kupikir tunangan Tuan Sean. Cantik sekali. Wajar nona itu cantik, saudaranya juga tampan luar biasa. Marina membatin lega. Oh, jangan beritahu Sean aku datang. Aku juga punya kejutan untuknya. Lanita berbalik lagi dan bicara nyaris berbisik pada Marina. Marina mengangguk sopan. Lanita memang belum diberitahu oleh Sean jika di rumahnya terdapat banyak CCTV. Gadis cantik penakluk hati Sean itu berlalu dari hadapan Marina. Marina sendiri gegas menuju kamar Sean. Tuan, waktunya berjemur. Ajak Marina. Oh, oke. Jawab Sean yang sudah siap di kursi roda. Marina mengagumi pahatan sempurna di wajah Sean. Dia memandanginya tanpa berkedip. Sean jengah, tapi dia tetap berakting sempurna. Memang hanya Lani perawat yang selalu menunduk di hadapannya. Bahkan Lani seringkali menjawab dengan anggukan kepala jika ditanya oleh Sean, lupa kalau Sean tidak bisa melihat anggukannya. Sean sudah tahu kedatangan Lani. Dia pun tahu gelagat Lani yang akan memata-matainya bersama Marina. Dia tersenyum dalam hati. Menyenangkan rasanya membuat calon istrinya itu cemburu. Sean berjemur ditemani Marina. Marina sedikit mirip dengan Sharon, tidak tahan panas tapi tetap menemani Sean dengan teguh. Ya mau bagaimana lagi, bukankah memang itu salah satu tugasnya merawat Sean? Sementara itu Lanita mengintip dari kejauhan. Melihat interaksi Sean dengan Marina. Tampak Sean mengobrol akrab dengan Marina. Sesekali Marina menyeka keringat di dahi Sean. Hei, Sean kenapa menikmati perlakuan Marina padanya? Percikan api mulai meletup di hati Lani. Marina berani mengobrol dengan menatap wajah Sean lama. Bahkan Marina tak bisa menutupi kekagumannya pada Sean. Jelas kentara di wajah Marina. Sean, awas saja kalau ada Lanita kedua di rumah ini. Tangan Lani mengepal. Marina semakin berani menyeka wajah Sean begitu sering dan sangat dekat. Sean itu tidak buta dan dia diam saja. Lani semakin geram. Dia memutuskan untuk menghampiri Sean dan Marina. Tapi langkahnya terhenti saat didengarnya suara Marina. Tuan, Anda tampan sekali. Puji Marina. Sean tertawa. Tentu saja aku kan laki-laki. Jawab Sean. Senang rasanya bisa bekerja melayani Tuan di rumah ini. Berharap Tuan menyukai pelayanan saya. Ucap Marina. Lanita terbelalak dengan ucapan Marina. Ya, kerjamu bagus. Aku suka. Sean menjawab tenang. Tangan Lani mengepal, bibirnya mengerucut lucu. Marina memandangi wajah Sean lekat. Tuan! Beruntung sekali gadis yang menjadi tunangan Anda. Andai saya gadis itu, saya pasti tiap hari sujud syukur karena bisa berdampingan dengan lelaki sempurna seperti Tuan. Sean terperangah. Aku buta, Rina. Sempurna dari mana? Tuan memang tak bisa melihat tapi Tuan tampan dan kaya. Aduh, gadis ini kenapa jujur sekali? Sean menyukai orang jujur meski kejujuran itu menyebalkan atau menyakitkan sekalipun. Sean tidak suka orang yang munafik. Gawat. Lanita menjauh dan kembali masuk rumah. Dia berjalan berputar menuju teras dan lalu menghampiri Sean.
Nona! Sapa Marina saat dilihatnya Lanita tersenyum manis padanya. Padahal Lanita kesal melihat Marina duduk di sebelah Sean dan sangat dekat. Siapa yang datang, Marina? Tanya Sean merasa geli melihat aura cemburu yang kentara di wajah Lani. Sean, ini aku! Ujar Lani. Sayang! Sean merentangkan tangan menyambut Lani dengan bunga-bunga cinta bermekaran. Dia tahu Lani memata-matainya sejak tadi. Lani diam saja. Kau tidak memelukku? Aku rindu. Lani tetap diam saja. Amem, Tuan, Nona ini. Marina merasa aneh melihat sikap Sean. Benarkah gadis cantik ini saudaranya? Di hadapanmu berdiri seorang gadis yang kecantikannya mengalahkan ratu kecantikan negara manapun, bukan? Tanya Sean pada Marina. Iya, Nona ini cantik sekali. Marina menjadi gugup. Lani, peluk aku. Oh, ya, Marina, kenalkan, dia adalah Lanita Azalaya, calon istriku yang sangat sempurna untukku. Lani, kau ini kenapa tidak mau memelukku? Letupan hawa panas di hati Lani mendadak sirna mendengar Sean memperkenalkan dirinya pada Marina dengan pujian yang menyenangkan. Lani menunduk dan mencium kedua pipi Sean. Marina terkejut dan beringsut sedikit menjauh. Hatinya patah seketika. Marina, hari ini aku bebaskan kamu. Karena tunanganku akan mengurusku dengan sangat baik jika datang ke rumah. Sean mengusir halus Marina seraya menggenggam erat tangan Lanita dan menempelkannya di pipinya. Marina gugup dan langsung pergi setelah mengangguk kikuk pada Lanita. Genit, ya! Senangnya dirayu perawat baru! Omel Lani pelan setelah Marina pergi. Aku memang sengaja buat kamu cemburu. Aku tahu kamu tadi berdiri di belakang pohon itu, kamu keluar dari pintu samping rumah. Kekeh Sean. Sean! Lani memukul dada Sean tapi tangan Sean menangkap lengan kecil Lani dengan mudah. Sean berdiri dan menarik Lani ke dalam pelukannya. Pagi itu, di bawah sinar mentari, Sean dan Lani berpagutan mesra dan lama. Tak peduli dengan siapapun yang melihat mereka. Kedua insan itu melepas dahaga rindu dengan ciuman yang hangat. Sehangat sinar mentari pagi. 66. Marina berlari ke dapur hendak mengambil air. Napasnya sesak. Tapi malang, dia menyenggol kaki Dimitri yang sedang bercengkerama dengan para pekerja perempuan di dapur. Marina terjatuh dan menyenggol gelas kaca dalam genggaman Dimitri. Aduh, anak perawan ceroboh bener. Gerutu Dimitri sigap membantu Marina berdiri lalu memunguti pecahan gelas. Kamu kenapa toh, Rina? Napasmu tersengal-sengal gitu? Tuan Sean nyuruh apa sampai buru-buru? Kau tegur Sri ikut membantu Dimitri. Sapu-sapu, Nei. Tolong ambil sapu di paku. Pinta Sri. Naila gesit mengambil sapu. Biar aku saja. Ujar Naila. Dimitri berdiri dan meletakkan pecahan gelas di atas meja. Dia melihat Marina masih tampak sedikit sesak. Dimitri menuang air mineral dan menyodorkannya pada Marina. Marina menerima dengan menunduk. Terima kasih. Desisnya. Kamu sudah 3 kali menyenggol seseorang dan mecahin gelas, Rin. Ceroboh sekali. Gerutu Sri. Maaf. Cicit Marina. Bukannya lagi nemenin Tuan Sean berjemur? Tanya Naila. Iya, tapi ada tunangannya datang. Jawab Marina dengan wajah muram. Dimitri sekilas melihat perubahan ekspresi Marina. Dia mengernyit. Dimitri, aku minta saffron sedikit untuk campuran teh chamomile, ya? Teriak Lani dari areanya. Oh iya, ambil saja, cantik. Sahut Dimitri. Nona Lani makin hari makin cantik, ya. Aslinya memang sudah cantik, ditambah sekarang sering mengenakan baju mahal dan pasti melakukan perawatan wajah.
Sudahlah Tuan Sean tak akan bisa berpaling ke lain hati. Oceh Naila. Beruntungnya Lani. Desis Sri senang. Tuan Sean juga beruntung, Nona Lani adalah mantan perawatnya yang jujur dan sopan serta tulus. Timpal Wenda. Dimitri menghampiri Lanita yang sedang menyeduh teh. Kau di sini seharian bukan, Nona? Bisik Dimitri. Iya. Mana bisa aku pulang cepat kalau sudah ke sini? Sean akan menahanku. Sahut Lani. Teruslah di samping Tuan dan tunjukkan kalau Tuan adalah milikmu. Bisik Dimitri dekat dengan telinga Lani. Kenapa? Lani ikut berbisik. Jangan biarkan wanita lain menggoda Tuan Sean. Masih berbisik seraya melirik Marina. Lirikan Dimitri pada Marina dilihat Lani. Lani paham lalu tersenyum. Oke, Dim. Pastinya. Lani membentuk jari tangannya seperti huruf O. Ruang kerja Sean. Lanita meletakkan cangkir teh chamomile di atas meja. Sean sendiri sedang fokus pada dokumen-dokumen penting yang harus dia tanda tangani. Tadi Damien menjengukku sekalian mengantarkan dokumen-dokumen penting ini. Ujar Sean pada Lani. Lani mengangguk dan duduk di sebelah Susana yang juga sama sibuk dengan tumpukan berkas penting di atas pangkuannya. Aku kemarin gak sengaja bertabrakan dengan seorang wanita seusia ibu Susana. Ucap Lani. Susana menoleh. Kalian tahu dia siapa? Sean dan Susana menatap Lani. Entah berjodoh atau entah semesta merestui pertemuan kami. Siapa? Tanya Sean dan Susana bersamaan. Verina Abigail. Wanita simpanan, Abs, istri kedua Dokter Tardi yang tidak banyak orang tahu. Sahut Susana. Sean dan Susana terbelalak. Di mana? Tanya Sean. Di pusat perbelanjaan. Sahut Lanita. Bagaimana kau bisa tahu wanita itu istri kedua Dokter Tardi? Serobot Susana. Aku masih kepikiran siapa orang yang sudah mengancam Dokter Tardi. Aku berniat mencari tahu dan saat aku hendak ke rumah Dokter Tardi, secara kebetulan di halaman rumahnya ada keributan kecil. Sepertinya anak istrinya pulang dari pers tapi mereka bersih tegang dan adu mulut. Lalu? Sean penasaran seraya memijat pelipisnya. Dokter Tardi kesal lalu pergi dan aku membuntutinya. Ternyata dia pergi menemui istri keduanya yang tinggal di salah satu kawasan elit di Jakarta. Tutur Lani. Ya Tuhan, Lani. Berbahaya membuntuti Dokter Tardi seperti itu. Sean tampak keberatan. Nona sendirian? Tanya Susana. Aku belum berani bawa mobil sendirian. Mau lancarin bawa mobil dengan Aleska, tuanmu selalu saja uring-uringan. Kekeh Lani. Sean diam. Aku bersama Om Wildan, sopirnya Mama. Setelah tahu siapa istri kedua Dokter Tardi, besok-besoknya aku mengintai lagi bersama Om Will. Kebetulan setelah 2 hari mengintai, Ibu Verina pergi berbelanja. Disitulah aku berakting menabrak dia seraya menjatuhkan air botol minuman ke bajunya. Apa motifmu mendekati istri kedua Dokter Tardi, Lanita? Sean heran. Lanita mengedikkan bau. Entahlah, mungkin aku bisa membuat Dokter Tardi buka mulut. Sean kembali memijat pelipisnya dan Susana pun bersikap sama. Jangan ceroboh! Ujar Sean. Masih mau mendengarkan kelanjutan ceritaku? Tanya Lani. Sean dan Susana mau tak mau mengangguk. Untung saja Ibu Verina sangat ramah dan tidak mempermasalahkan bajunya yang kena tumpahan seluruh isi botol minumanku. Tapi sebagai gantinya aku membayar semua belanjaannya seharga Rp2.500.000. Awalnya beliau menolak tapi aku memaksa. Dari situ kami berkenalan, mengobrol sebentar di kafe terdekat lalu saling bertukar nomor telepon. Papar Lani panjang lebar. Rencanamu apa mendekati dia, Lani? Tanya Sean masih tak mengerti. Lani mengedikkan bahu. Aku tak tahu. Hanya ingin
Sean mengerutkan kening. Dengar, posisi wanita itu saja terancam andai Dokter Tardi buka mulut dan kamu malah mendekati bahaya seorang diri. Bagaimana kalau ada yang memata-matai Ibu Verina? Tanya Sean gemas. Kalau aku ikut diancam, aku bisa tahu siapa orang yang mengancamku. Sahut wanita polos. Ya Tuhan! Kamu 2 kali diperdaya Karta dan sekarang berlagak sok detektif? Hentikan ulah konyolmu. Apa manfaatnya mendekati istri Dokter Tardi? Sean pening dengan alasan tidak jelas Lani. Mana jam tangan jelekmu itu? Kenapa kemarin aku tidak melihat pergerakan kemanapun dari alat pelacak jam tangannya? Kemarin aku simpan, sengaja. Tapi sekarang aku pakai lagi. Nih! Sahut Lani terkekeh. Sus, beri dia hukuman. Sean mendesah seraya menyeruput teh yang sepertinya sudah dingin. Sudahlah, toh aku tidak kenapa-kenapa. Sanggah Lani bersikukuh. Aku harus bicara pada Wildan. Tandas Sean. Jangan. Sebenarnya Om Wildan melarangku. Hanya saja aku memaksa. Ucap Lani. Kau selalu saja melakukan sesuatu tanpa perhitungan, tanpa berpikir panjang. Sean ingin marah tapi tak bisa demi dilihatnya wajah Lani yang selalu menyejukkan hatinya. Aku berencana mengirim Dokter Tardi foto kebersamaanku dengan Ibu Verina. Lani, kau harus menikah denganku besok. Dengan begitu tak ada alasan kamu membantah larangan suamimu. Sean segera menelepon Dane. Aku masih ingin kuliah. Cegah Lani. Banyak anak kuliah yang sudah menikah. Jangan mengulur waktu. Mau kalau aku kepincut perempuan lain? Ancam Sean. Kalau begitu kenapa harus memasukkan perawat seorang gadis? Kenapa perawatnya nggak laki-laki saja? Protes Lanita. Sean mesem. Dia senang melihat Lani mencecarnya dengan aura kecemburuan. Iya, nanti aku pecat Marina. Kau tenang saja. Jangan, kasihan. Cegah Lani. Sean mengernyit. Mana tahu dia dulu sepertiku, sangat membutuhkan uang. Sean mengembuskan napas seraya melirik Susanna. Susah, Sus. Lanita terkadang memang sukar ditebak. Cemburu tapi kasihan. Aku harus bagaimana? Ya biarkan saja bekerja sampai kamu semu matanya di depan orang-orang. Memang sih dia berani merayumu, tapi dia sepertinya sama sepertiku yang dulu. Sus, tanya Sri mengenai latar belakang Marina. Titah Sean. Memangnya sebelum bekerja, kalian tidak memeriksa latar belakang Marina? Seperti yang kalian lakukan padaku dulu? Kami mempercayai Sri, Marina masih saudara Sri. Jawab Susanna. Apa Sri tahu kalau Marina mencoba merayu Sean? Tanya Lanita. Sepertinya tidak. Tapi yang terpenting aku tidak tergoda. Tandas Sean. Buktinya tadi aku membuat Marina mati gaya, mati kutu dan mati harapannya untuk merayuku lebih jauh. Lani memberenggut manja dan Sean gemas melihatnya. Sean, aku pulang sore, ya. Ibuku pindah ke rumah Mama besok malam jadinya. Malam ini Mama mau mengajakku ke keluarga Papa Arik. Sebelum kita menikah, Mama yang akan menikah lebih dulu. Rencananya 1 minggu lagi Mama resmi menikah dengan Papa Arik. Sean tadinya ingin meminta Lani menginap di rumahnya. Tentu saja tetap tidur dengan Parmiah. Tapi Lanita punya rencana dengan Dean rupanya. Sean tak bisa memaksa. Tapi sepertinya aku harus segera menyudahi sandiwaraku kalau kamu masih bertindak gegabah. Ujar Sean. Biar aku yang bergerak, Lani. Kau jangan macam-macam dengan rencana aneh di kepalamu. Ancam Sean. Lanita tersenyum. Mamamu pasti tidak tahu apa-apa, bukan? Terpaksa aku harus melaporkan apa yang sudah kamu lakukan diam-diam di belakang kami. Pungkas Sean. Lanita hanya mengangguk patuh. Seharian itu Lanita berada di rumah Sean, bercengkerama dengan Parmiah lalu berduaan dengan Sean.
Jam 3 sore Lanita berpamitan. Tak ada yang tahu kemana sebetulnya sore itu Lani akan pergi. Sebelum malam menjelang dan dia harus pergi dengan Dane, Lani akan bertemu dengan Verina dan juga Dokter Tardi. Apa niat Lani? Dia akan menyadap ponsel milik Dokter Tardi. 67. Lanita mencolek Wildan. Om, kita ke perumahan Lavida, ya? Wildan diam. Halo. Lani menggoyang-goyangkan tangan di samping telinga Wildan. Non, sebelum saya jemput Nona, Tuan Sean telepon agar tidak membawa kemana-mana selain rumah dan kampus. Ih, aku jadi orang Cooper, dong. Demi keselamatan Nona. Ujar Wildan cemas. Om Wildan bukannya pinter karate? Udah, sekali ini saja. Aku mau ambil berlian buat hadiah pernikahan Mama dan Papa Rick, please. Lanita memohon sekaligus berbohong. Janji besok-besok aku nggak kemana-mana selain kampus dan rumah. Sekali ini saja. Ya. Ambil berlian kenapa ke perumahan? Kenapa bukan ke toko perhiasan, Non? Tanya Wildan. Om Wildan tahu, nggak? Aku sengaja mendekati Ibu Verina. Beliau sebetulnya pemilik toko berlian yang salah satu koleksinya mau aku beli. Aku sengaja mendekatinya agar dikasih setengah harga. Koleksi terbaru Ibu Verina hanya ada 5 di Indonesia. Aku harus dapat 1 buat mamaku. Lanita mengarang bebas berharap Wildan percaya. Kenapa pemilik toko berlian rumahnya biasa saja? Tanya Wildan. Beliau punya 4 villa mewah di Bali, 3 villa di Bogor dan 2 apartemen mewah di Sudirman. Nah, rumah sederhana di perumahan Lavida itu rumah persembunyiannya. Ibu Verina sering menenangkan diri dari dunia bisnis berlian. Tapi perumahan Lavida itu perumahan elit, loh. Papar Lani lancar jaya. Dia bingung kenapa selancar itu dia mengarang cerita. Tapi rumah Nyonya Dane dan rumah Tuan Sean jauh lebih besar. Bantah Wildan. Ya beda. Sean membeli beberapa blok tanah mungkin buat bangun mansion. Kikik Lanita. Wildan meski ragu tetap menuruti keinginan Lanita. Dia percaya keinginan tulus Lanita memberikan sesuatu yang berharga untuk mamanya. Lanita memang diundang Verina untuk acara barbeque di rumahnya. Verina selalu sendirian, kehadiran Lanita yang lugu serta tampak tulus membuat Verina merasa memiliki teman di Jakarta. 3 tahun menjadi istri simpanan Dokter Tardi tanpa siapapun yang tahu, membuat Verina menarik diri dari pergaulannya di kota Bandung. Dia pindah ke Jakarta dan hanya menikmati waktu sendirian saja di rumah. Bertemuan yang cantik dan ceria terasa sangat menyenangkan. Hari ini Verina ingin mengenalkan Lanita pada suaminya. Halo, anak manis. Verina menyambut kedatangan Lanita dengan gembira. Aku sudah siapkan semua dan suamiku sudah pulang lebih dulu. Kedatanganmu adalah kejutan kalau aku bisa punya teman di sini. Kau datang dengan sopirmu? Ya, tapi aku menyuruhnya pulang dulu. Nanti saat aku mau pulang, dia baru kesini lagi. Jawab Lani yang menyukai dekorasi ruang tamu rumah Verina yang minimalis tapi tetap tampak mewah. Ayo, kita langsung ke kebun belakang. Verina merengkuh bahu Lanita. Di sana, di kursi dekat alat grill tampak Dokter Tardi sedang duduk menikmati salad buah. Sayang, ini dia gadis cantik yang aku ceritain. Namanya Lani. Verina mengenalkan Lani pada Dokter Tardi. Dokter Tardi tersedak seketika saat dia melihat Lani. Gegas Verina memberinya air mineral. Setelah Dokter Tardi mampu menguasai keterkejutannya, Lanita menyodorkan tangan seraya tersenyum dan memberi kode agar dirinya pura-pura tak mengenalnya. Lanita, Om. Sapa Lani ramah. Saya Tardian, suami Ibu Verina. Dokter Tardi menyalami Lanita dengan akting yang bagus seolah-olah mereka baru bertemu. Ketiganya lalu terlibat percakapan ringan yang ternyata menyenangkan. Hingga tiba Lani yang menawarkan diri untuk memanggang daging. Di tengah-tengah Lani sedang memanggang,
dia menyempatkan memberi pesan pada Nilam untuk menghubungi Dokter Tardi. Dilihatnya Dokter Tardi mengeluarkan ponsel dari saku celana lalu menerima panggilan. Tentu saja Dokter Tardi tidak mengenal Nilam. "Ah, aduh!" Lanita pura-pura mengaduh tangannya terbakar dan sedikit berdarah karena dia sengaja ngeiris telapak tangannya dengan ujung pisau. Kenapa Lani?" Verina gesit menghampiri Lani. "Loh, berdarah!" Pekik Verina. Dokter Tardi menutup telepon karena ternyata salah sambung. Dia meletakkan ponsel begitu saja di atas meja lalu mendekat pada Lani. "Biar aku saja yang ngegril. Kasih Lani betadina tangannya," ujar Dokter Tardi. Verina dan Lani menuju meja. "Tunggu aku ambil betadina, ya." Verina masuk rumah. Lani secepat kilat mengambil ponsel Dokter Tardi dan mengekor langkah Verina. "Ibu, aku mau ikut ke toilet dulu," pinta Lani. "Oh, silakan, di bawah tangga, ya," jawab Verina. Lanita bergegas masuk ke toilet. Dia mengeluarkan asp dari saku celananya lalu memasangkannya di ponsel Dokter Tardi. Lani tak tahu cara kerjanya seperti apa. Dia hanya meminta Arik mengenalkan pada seorang ahli IT untuk bisa menghack ponsel seseorang. Maka Lani pada akhirnya mendapatkan asp itu. Cukup memasukkannya ke ponsel Dokter Tardi, maka segala sesuatu yang ada di ponsel Dokter Tardi akan otomatis terkloning. Menunggu 100% rasanya lama. Dia berdoa semoga Dokter Tardi tidak cepat-cepat menyadari jika ponselnya tergeletak di atas meja. Dan Lani memekik senang. Dia segera mencabut asp tersebut dan menyimpannya di saku baju dan segera keluar toilet menuju kebun belakang. Dia duduk dan dengan gerakan tak terlihat oleh Dokter Tardi juga Verina, diletakkannya kembali ponsel Dokter Tardi di tempat semula. Napas Lanita terlihat lega bukan kepalang. Dia ingin segera pulang saja saat itu karena misi sudah selesai. Verina memberi betadina dan plester di telapak tangan Lanita. Kedua wanita itu akhirnya setia menunggui Dokter Tardi selesai memanggang. Acara makan bersama terlaksana dengan lancar dan ceria. Dikala Verina lengah, Dokter Tardi bertanya pada Lanita. "Pertemuan kita sudah kau rencanakan apa kebetulan?" tanya Dokter Tardi. Lanita hanya mengedikkan bahu. "Benar-benar kebetulan. Bukankah tadi Ibu Verina sudah cerita?" bisik Lani. "Kamu pulang dengan siapa?" "Sopir mamaku," jawab Lanita. "Oh, iya, aku harus pulang sekarang. Nanti malam ada acara." Lani merasa diingatkan lalu segera menghubungi Wildan untuk segera menjemputnya. Di rumah Den, Lanita segera menyalakan ponsel lain yang dia beli khusus untuk mengkloning ponsel Dokter Tardi yang sudah dipasang aplikasi penyadap khusus oleh orang yang dibayarnya. Dia memasang asp dengan perasaan senang yang membuncah. Berharap setelah mengklon ponsel Dokter Tardi, Lanita menemukan orang yang mengancam dokter mata tersebut. Untung saja Arik, calon papa tirinya mau diajak kerjasama dan juga tidak banyak tanya mengenai proses cloning-mengkloning ponsel. Malam itu Lanita pergi dengan tenang bersama Dane dan Arik bertemu dengan keluarga Arik. Rencana pernikahan orang tuanya segera ditentukan seminggu kemudian. Hanya pesta kebun sederhana dan dilaksanakan di rumah Dane. "Ma, besok aku mau jemput ibu dan tinggal di rumah." "Iya, sayang." Dane membelai kepala Lanita. "Terima kasih karena sudah tetap mengizinkan ibu berada di sisiku." Lirih suara Lani. "Ya, tak apa-apa. Mama senang karena kamu sudah sepenuhnya menerima Mama sebagai ibu kandungmu. Ajaklah Ibu Parmiah tinggal di rumah. Mama sudah menyiapkan satu kamar untuknya," ucap Den. "Maaf jika Mama terlampau sibuk. Tapi siapa lagi yang mengurus perusahaan mendiang papamu kalau bukan Mama?" Sebetulnya Lanita melihat gurat lelah di wajah Den. Tapi dia ingin sekali menempuh pendidikan terlebih dulu sebelum terjun ke dunia bisnis. Lagi pula sampai sekarang Lanita masih merasa takjub karena kelak dirinya akan berada di pucuk pimpinan perusahaan Pearl Corporation.
perusahaan yang dulu sempat menerimanya sebagai staf kantor biasa. Malam itu Lanita nyaris tak bisa tidur karena sibuk mencari tahu pesan-pesan yang tersimpan di ponsel Dr. Tardi. Memeriksa nama-nama aneh yang mungkin menjadi nama orang si pengancam. Lanita hanya menemukan pesan mesra Dr. Tardi untuk Verina. Dia tak ingin membuka pesan tersebut. Karena tak menemukan pesan atau telepon yang mencurigakan, Lanita meletakkan ponsel lalu berbaring menatap langit-langit kamar. Mengingat satu persatu apa yang dia lakukan saat membuka mata di pagi hari hingga kembali hendak tidur seperti saat ini. Lani sering melakukan hal itu untuk melatih daya ingatnya. Di antara ambang sadar dan tidak mulai menerpa Lani, ponselnya berdering. Lani mengabaikan karena dia benar-benar sudah mengantuk. Padahal andai saja Lanita tahu, nomor itu adalah nomor asing yang menelpon Dr. Tardi. Di tempat lain, di gelapnya malam pekarangan luas rumah Dr. Tardi, tampak dokter mata tersebut menerima panggilan telepon. "Kenapa tunangan Tuan Sean berada di rumah istri simpananmu?" tanya si penelpon. Dr. Tardi tentu saja terkejut. Secepat itu kebersamaan Lanita dan Verina diketahui. "Itu kebetulan. Sungguh kebetulan. Aku jamin Nona Lani tidak tahu apa-apa. Tak ada yang tahu kalau kau mengancamku. Dengar, aku sudah merusak mata Tuan Sean. Kenapa masih saja mengintaiku dan istriku?" desis Dr. Tardi geram. "Aku hanya kebetulan sesekali memeriksa keberadaan kalian. Memastikan posisiku tetap aman dan tidak akan pernah kau bocorkan pada siapapun. Aku tak memberitahu siapapun. Aku ingin hidup aman dan nyaman," tandas Dr. Tardi. "Benar tunangan Tuan Sean tidak tahu apa-apa?" Sang penelpon masih penasaran. "Aku sangat mencintai istri keduaku. Aku tak akan pernah membeberkan apapun tentangmu. Percayalah," tegas Dr. Tardi. "Aku saja merasa heran kenapa Lanita bisa mengenal istriku. Tapi pertemuan mereka murni karena unsur ketidaksengajaan dan berlanjut menjadi hubungan pertemanan. Demi menjaga istriku tetap aman, aku mewanti-wantinya untuk tidak dekat-dekat dengan Nona Lani." Terdengar hela napas panjang di seberang telepon. "Oke, baiklah. Aku masih percaya padamu." Panggilan diakhiri. Dr. Tardi menyugar rambutnya merasa kesal. Dia lalu menghapus nomor yang barusan menghubunginya dan kembali masuk rumah. "Lani, sebetulnya ibu ingin menjenguk suamiku sekali saja sebelum pindah ke rumah mamamu, Nak," ucap Parmiah. Lani yang sedang membantu Parmiah membereskan baju menoleh. "Ibu kangen bapak, ya?" Parmiah mendesah. "Walau bagaimanapun, Karta tetap suami ibu, Nak," lirih suara Parmiah. "Ya sudah, ibu pindah dulu malam ini. Besok kita jenguk bapak. Atau, apa kita minta Sean untuk membebaskan bapak?" tawar Lani. "Jangan, hidupmu akan kembali terancam andai Karta kembali dibebaskan," tolak Parmiah tegas. "Apa bukan tidak mungkin bapak menyimpan dendam karena sudah masuk penjara, Bu? Sekarang banyak yang menjagamu, Nak. Jangan khawatir. Kemanapun kamu pergi, Tuan Sean atau Nyonya Dean selalu menyertakanmu sopir pribadi yang handal yang tidak hanya bisa menyetir tapi juga punya kemampuan bela diri. Hidupmu aman dan terjamin sekarang, Nak," ucap Parmiah. Lanita memeluk Parmiah erat. "Baiklah, kita sekarang pindah ke rumah Mama, Bu. Di rumah Mama juga ada Papa Arik, dia pelukis handal. 1 bulan lagi akan mengadakan pameran lukisannya. Jadi nanti rumah akan ramai karena ada Papa Arik dan juga Ibu." Parmiah senang melihat wajah bahagia Lanita yang masih saja menganggap dirinya ibunya bahkan enggan berpisah. "Terima kasih kau masih menyayangi Ibu, Nak." "Ya tentu saja. Ibu adalah ibu terbaik untukku." Lani mencium kedua pipi Parmiah. Lanita keluar kamar hendak menemui Sean. Tapi di luar, dia berpapasan dengan Marina yang membawa troli makanan untuk Sean. "Hai, makan untuk Sean?" tanya Lani. Marina mengangguk dengan senyum kaku.
Biar aku saja, sini. Lanita mengambil alih troli. Marina mau tidak mau menyerahkan troli pada Lanita. Dia kembali ke dapur dengan perasaan kesal. Kenapa mukamu ditekuk, Prin? Tanya Sri. Nggak apa-apa. Aku lagi sakit perut. Marina beralasan. Bukannya barusan kamu nganterin makan Tuan Sean? Oh, ada Non Lani. Baguslah, aku sebaiknya pulang sekarang. Marina melepas celemeknya. Sri menarik lengan Marina. Tadi siang Bu Suzana menanyakan tentangmu, Prin. Marina mengerutkan kening. Bukankah kamu bilang aku saudaramu? Tapi pada kenyataannya kamu bukan saudaraku. Kamu hanya teman saudaraku yang memohon pada saudaraku untuk bisa bekerja di sini. Kalau aku ketahuan berbohong gimana, Prin? Aku senang bekerja di sini karena gajinya besar. Majikan juga baik semua. Sri tampak khawatir. Tenang saja, aku kan gak macam-macam. Aku sedang melakukan penelitian untuk skripsiku mengenai menjadi asisten rumah tangga di rumah seorang konglomerat. Sahut Marina. Memang ada ya bahan skripsi seperti itu? Tanya Sri tidak mengerti. Ya ada, ini aku sedang melakukannya. Demi nilaiku, Sri. Kamu tenang saja, tetaplah pada ucapanmu sejak awal kalau aku adalah saudaramu dari kampung. Oke. Baiklah. Sri menyerah. Baiklah, aku pulang. Marina sama seperti Lani dulu. Hanya mengurus Sean di saat siang dan tidak menginap di rumah Sean. Marina selalu diantar jemput ojek online. Tapi tak ada seorang pun yang tahu jika Marina diantar jemput ojek online ke sebuah restoran. Di sana Marina memarkir mobilnya. Pemilik restoran tersebut adalah orang tua Marina sendiri. Marina menyetir mobil setelah dia melepas rambut palsunya. Kini tampak rambut Marina yang pendek. Dia menyalakan musik untuk menemani perjalanan pulangnya. Setengah jam kemudian Marina memasuki rumah mewah, rumah orang tuanya. Dia langsung menuju kamar, bersih-bersih diri lalu berakhir menghempaskan tubuhnya di atas kasur empuk. Sean, sudah lama aku menyukaimu. Akhirnya kau kembali ke Indonesia setelah sekian lama berada di Paris. Kau tidak mungkin mengingatku. Dulu aku hanyalah teman sempmu yang kuper dan dikucilkan. Tapi aku sangat menyukaimu. Kau beberapa kali menolongku dari bulian seseorang. Sejak saat itu aku terobsesi padamu, Sean. Marina mematikan lampu kamar dengan remote control. Dia menarik selimut lalu memejam, merasa gelisah karena ternyata setelah berpisah dari Sharon, Sean sudah memiliki tambatan hati lagi bahkan calon istri baru, dan gadis itu teramat cantik. Di ruang kerja Sean. Sus, mulai besok aku akan kembali ke perusahaan. Dengan penglihatan baru? Tanya Suzana. Sean mengangguk. Suzana pun tersenyum. Apa aku perlu memberitahu Damien sekarang? Tanya Suzana. Tidak usah, kita akan memberinya kejutan besok. Semua orang akan tahu mataku sudah sembuh. Kenapa tiba-tiba sekali? Aku hanya ingin memancing orang yang sudah mengancam Dokter Tardi. Dia pasti akan bergerak jika tahu aku bisa melihat kembali. Tempatkan orang-orangku untuk mengintai kediaman Dokter Tardi. Pastikan juga keselamatannya dan keselamatan istri keduanya. Titah Sean. Baik, Tuan. Ucap Suzana patuh. Lalu bagaimana dengan Marina? Oh, kamu sudah mencari tahu pada Sri? Sudah, Tuan. Marina memang saudara Sri dari kampung dan memang sedang membutuhkan pekerjaan. Dari kampung? Kadang aku merasa Marina tidak selugu Lani apalagi selugu orang desa. Marina sedikit berani dan sepertinya dia gadis yang cerdas serta, sudahlah. Kenapa aku harus peduli padanya? Beri dia pesangon yang cukup karena aku sudah tidak butuh tenaganya untuk merawatku mulai besok. Titah Sean lagi. Baik, Tuan. Suzana mengangguk patuh. Oh, 1 minggu lagi pernikahan Tante Den. Setelah itu aku harus mempercepat pernikahanku dengan Lani. Kau atur semuanya untukku, Sus. Setelah aku menikah dengan Lani, kau juga harus segera menikah dengan Dimitri. Suzana tersedak.
Tuan, aku belum memikirkan ke arah sana. Aku masih sangat senang bekerja melayanimu, Tuan. Memang setelah menikah kau mau kemana? Kau dan Dimitri tidak aku izinkan kemana-mana. Tetaplah bersamaku. Tapi kalian sepertinya harus segera menikah juga. Karena kalau tidak, barang-barangku di dapur akan cepat rusak karena sering dibanting Dimitri kala cemburu melihatmu dekat dengan Rashid. Kakek Sean. Susanna semakin tersedak dan Sean semakin senang menertawakan Susanna. 6.